Seperti biasa, admin akan melanjutkan alur cerita ataupun spoiler Battlefield Haven episode 83. Namun spoiler ini berdasarkan novelnya, ada kemungkinan akan sedikit berbeda ketika tayang nanti. Oke, mari kita lanjutkan. Cermin es perlahan meleleh dan segera berubah menjadi kabut hitam dan kembali ke tubuh iblis hantu tua. Setelah itu, dia mengepalkan tangannya dan dua awan gelap hitam muncul. Kemudian berubah menjadi dua tangan iblis yang besar dan meraih dua ular energi. Dua tangan menggenggam keras dan dua ular akhirnya pecah. Wajah dokter perkecil mengungkapkan senyum aneh. Tangannya dengan cepat membentuk segel ketika suaranya terdengar. Darah segarku bukanlah sesuatu yang baik. Lain kali, kamu tidak harus dengan sigap menarik douci yang telah tercampur oleh darahku ke dalam tubuhmu. Ekspresi iblis hantu tua langsung berubah. Sudut mulutnya bergetar dan udara dingin keluar dari tubuhnya ke segala arah. Sepertinya darah beracun yang telah diserap ke dalam tubuhnya sudah mulai berlaku. Sungguh tak terduga, bahkan darahmu mengandung racun, namun ini tidak berguna untukku. Pada saat ini, permukaan tubuh iblis hantu tua ditutupi oleh kristal es warna hitam. Dia mengandalkan douci dengan paksa mengusir darah beracun dari tubuhnya. Dokter perkecil tidak terkejut melihat adegan ini. Tujuan dia sudah tercapai, membuat sibuk iblis hantu tua untuk mengeluarkan racun di tubuhnya dan memberi waktu untuk Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, tubuh dokter perkecil bergerak dan muncul di depan iblis hantu tua. Tangannya naik tajam. Saat ini, iblis hantu tua benar-benar sibuk dibuat oleh dokter perkecil. Sesekali matanya melayang ke tempat Xiaoyan di mana berada. Api iblis di matanya melonjak sedikit ketika dia melihat api hijau dan api tak terlihat tergantung di depan Xiaoyan. Di sisi lain, Xiaoyan yang berdiri di udara tidak jauh dari pertarungan antara mereka. Angry Buddha Lotus Flame, penggabungan dari tiga jenis api surgawi telah mulai bergabung di atas tangannya. Wajah iblis hantu tua akhirnya menjadi sedikit khawatir ketika dia merasakan energi yang tiba-tiba menjadi liar di langit. Matanya menyembur keluar saat udara dingin di dalam tubuhnya tumbuh lebih padat. Kemudian dia melebarkan mulutnya dan es batu warna merah terang keluar. Dia akhirnya mengeluarkan darah racun dokter perkecil. Tayang tinju iblis hantu tua menghantam, memaksa dokter perkecil mundur dan mengeluarkan seteguk darah. Kekuatanmu tidak mampu memblokirku. Dokter perkecil menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Wajahnya dingin sekali. Tanpa membalas, tubuhnya melintas dan dia sekali lagi bergegas ke depan. Kamu mencari kematian? Niat membunuh melonjak di mata iblis hantu tua ketika dia melihat dokter perkecil terus-menerus menyerangnya untuk membuatnya tetap sibuk. Di sisi lain, di tempat yang tidak jauh, tiga teratai api warna di tangan Xiaoyan akhirnya terbentuk di langit. Meskipun teratai api hasil gabungan dari tiga api surgawi ini kuat, Xiaoyan masih ragu. Tidak akan bisa membunuh iblis hantu tua yang kekuatannya berada di level Dozong bintang 7. Oleh karena itu, dia harus memastikan serangannya benar-benar kuat. Menghirup napas dalam-dalam, Xiaoyan membuka mulutnya dan nyala api coklat keabu-abuan perlahan keluar. Life Transforming Flame yang telah dia rebut dari Fang Yan. Beberapa saat kemudian, itu dilemparkan pada teratai api tiga warna. Peng, dua sosok hitam bertabrakan di langit. Sampai mereka buru-buru mundur beberapa langkah. Mereka adalah Han Feng dan Su Qian. Tutup pertama Su Qian, sepertinya kamu benar-benar telah tua. Han Feng perlahan menenangkan douci di dalam tubuhnya sebelum suaranya perlahan mengejek Su Qian. Kamu tidak lebih baik setelah memberikan api surgawimu untuk mengubah dirimu menjadi seperti ini, bukan manusia atau hantu. Meskipun Su Qian telah dirugikan, suaranya masih terlihat sangat tenang. Wajah Han Feng berkedut, senyum di wajahnya dipertahankan. Aku ingin tahu, apakah kamu masih akan memiliki wajah untuk mengajar di depan siswa jika aku mengalahkanmu di depan mereka semua?
Namun ketika Han Feng akan menyerang lagi, energi alam di sekitarnya tiba-tiba mulai memberontak dan membuat dia berhenti. Kemudian tubuhnya serta Su Chen tiba-tiba dengan keras gemetar. Teratai api ini, mengapa kekuatannya begitu besar? Su Chen tanpa sadar menelan seteguk air liur. Dia sadar bahwa Xiaoyan memiliki teknik Dou dengan kekuatan yang sangat besar. Di sisi lain, kebodohan di wajah Han Feng dan niat membunuh di hatinya secara bertahap ditarik. Sebuah ketakutan samar-samar keluar dari hatinya. Senyum penuh ejekan muncul di wajah pucat Xiaoyan saat dia melihat Han Feng yang telah menggigil. Setelah itu, dia menarik perhatiannya. Tatapannya dibawa kembali pada teratai api warna-warni di depannya. Dan akhirnya Life Transforming Flame bergabung dengan teratai api 3 warna. Pembantaian teratai api, Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Selanjutnya sudah waktunya untuk melepaskan energi yang menakutkan ini. Tangan Xiaoyan menyeret teratai api warna-warni. Matanya perlahan berhenti pada tubuh iblis hantu tua yang sudah berhenti bertarung. Ekspresi iblis hantu tua berubah jelek saat dia merasakan tatapan padat Xiaoyan. Tangannya berulang kali bergetar di bawah lengan bajunya. Pada saat ini, seutas penyesalan melonjak ke dalam hatinya. Tenggorokannya berguling. Dia melebarkan mulutnya sebelum berbicara dengan suara serak. "Aku yang tua akan pergi sekarang." Langit menjadi hening setelah suara iblis hantu tua didengar semua orang. Ada rasa takut dan ngeri dalam suara serak itu. Mata tanpa emosi Xiaoyan menatap iblis hantu tua. "Sudah terlambat. Karena kamu telah datang, tidak ada lagi kebutuhan bagimu untuk pergi." Kemudian Xiaoyan melemparkan pembantaian teratai api ke arah iblis hantu tua. Pori-pori di seluruh tubuh iblis hantu tua tiba-tiba menjadi tegak saat dia melihat teratai api dengan tenang bergegas. Kemudian udara hitam dingin bercampur merah terang keluar dari tubuhnya. Darah musim dingin. Teriakan kasar keluar dari mulut iblis hantu tua. Segera, udara hitam gelap dengan cepat membengkak dan berubah menjadi awan hitam dingin selebar 300 meter. Dan tubuhnya benar-benar terbungkus di dalamnya. Suara rendah menyebar dengan cepat. Dalam sekejap mata, hampir setengah dari Akademi Dalam ditutupi oleh lapisan es tipis. Teratai api memotong udara, dengan tenang bergegas masuk ke dalam awan warna hitam. Sementara semua orang menunggu ledakan besar yang menggetarkan jiwa, awan dingin hitam menjadi tenang, bahkan permukaan luarnya tidak mengungkapkan sedikit pun riak. Namun tepat ketika semua orang berpikir bahwa teratai api telah benar-benar beku oleh awan dingin, wajah Su Chen di langit tiba-tiba berubah. Teriakannya segera bergema di atas langit Akademi Dalam. "Semua tetua Akademi Dalam, cepat mundur. Semua siswa, cepat melarikan diri." Wajah dokter perkecil juga berubah ketika Su Chen menarik mundur. Tubuhnya segera berkedip dan muncul di samping Jian, kemudian menariknya dengan cara seperti kilat. Tak lama setelah teriakan Su Chen terdengar, bagian dalam awan yang telah diam tiba-tiba berguncang keras. Teng, suara rendah dan dalam baru saja muncul ketika awan hitam dingin tiba-tiba mulai bergejolak. Dan gelombang warna-warni segera menyapu awan hitam dan langit. Bahkan menyebabkan beberapa bangunan di Akademi Dalam diguncang sampai mereka retak terpisah. Ada satu gelombang lagi, hati-hati, bergerak lebih jauh. Su Chen buru-buru berteriak, tubuhnya tanpa sadar bergetar sekali lagi. "Semua siswa, cepat cari tempat untuk bersembunyi." Akademi Dalam berubah menjadi panik ketika suara Su Chen terdengar. Banyak siswa melarikan diri ke segala arah mencari tempat untuk bersembunyi. Sementara Akademi Dalam mengalami kekacauan, pilar cahaya warna-warni yang cerah tiba-tiba melesat ke langit. Pada saat yang sama, bola api raksasa yang tingginya lebih dari 600 meter juga perlahan naik yang memiliki kekuatan penghancur. Jika bola api ini meledak, kemungkinan Akademi Dalam dan 50 km sekitarnya akan segera lenyap. Sepertinya kali ini Xiaoyan telah benar-benar memainkan sesuatu yang terlalu beresiko. Xiaoyan menghirup napas dalam-dalam. Terlepas dari apa yang terjadi, teratai api diciptakan olehnya. Dia mungkin telah kehilangan kendali sebelumnya. Namun dia masih memiliki metode untuk sekali lagi mengendalikannya. Tapi harganya pun cukup besar.
Xiaoyan mengeluarkan banyak pil obat dari cincin penyimpanannya dan dengan kasar memasukkan ke dalam mulutnya. Segera darah segar diludahkan ke tangannya dan tangannya perlahan membentuk beberapa segel. Namun tepat ketika dia akan bersiap, matanya yang menatap tajam pada bola api sedikit menyusut. Ini karena dia telah menemukan di samping bola api ada dua sosok manusia tua warna abu-abu perlahan muncul. Dua tetua, bola api akan meledak, cepat pergi. Setelah mendengar peringatan Xiaoyan, dua sosok berjubah abu-abu perlahan mengangkat kepala mereka dan dengan tenang melirik Xiaoyan. Sementara Xiaoyan merasa terkejut di dalam hatinya, Su Qian, Han Feng, dan lainnya yang telah mundur juga merasa kaget. Itu cukup lama sebelum Su Qian tiba-tiba teringat sesuatu. Dua orang tua yang tidak akan mati ini, mereka akhirnya bersedia untuk campur tangan. Tetua pertama, beberapa tetua di belakang Su Qian bertanya dengan sedikit terkejut. Penjaga Akademi Jianan, Su Qian perlahan berkata, namun jika Akademi Jianan tidak dihadapkan dengan situasi hidup dan mati, mereka tidak akan pernah campur tangan. Sementara itu, dua sosok abu-abu misterius tidak merespon banyak, bahkan saat banyak tatapan yang melesat dari segala arah. Pikiran mereka fokus pada bola api raksasa di depan mereka. Kemudian kedua tangan mereka perlahan menyebar dan membentuk segel aneh. Ruangan segera berfluktuasi, membentuk retakan yang besar dan akhirnya robek. Pergi. Kedua tangan mereka dengan lembut mendorong bola api ke dalam celah ruang hitam tanpa dasar. Beberapa saat kemudian, dua cahaya hitam pekat di jari mereka perlahan berkedip. Segera retakan spasial besar dengan cepat mulai tertutup dan langit sekali lagi menjadi sehalus cermin. Xiaoyan di langit yang jauh juga menghela napas lega saat melihat bola api dikeluarkan. Beban berat di hatinya telah diatasi. Beberapa saat kemudian, Su Qian, dokter perkecil, dan lainnya muncul di samping Xiaoyan. Setelah melihat Xiaoyan tidak terluka parah, Su Qian akhirnya melambaikan tangannya dan dengan lembut berkata, "Ikuti aku, jangan sembarangan mengatakan apapun." Tubuh Su Qian bergerak setelah dia berbicara, dan dia dengan cepat bergegas kedua sosok abu-abu di langit. "Tuan Bai, Tuan Qian, terima kasih karena telah campur tangan hari ini. Jika tidak, kemungkinan Akademi Dalam tidak akan ada lagi." Su Qian menangkupkan kedua tangannya ke arah dua sosok abu-abu. "Teman kecil Su Qian, kamu benar-benar tidak berguna dalam pekerjaanmu sebagai tetua pertama." Salah satu dari sosok berpakaian abu-abu memandang Su Qian sebelum dia mengerutkan kening. "Dua tetua, masalah hari ini sepenuhnya disebabkan oleh Xiaoyan. Jika kalian ingin menyalahkan seseorang, Xiaoyan akan menanggung bebannya." Sementara Su Qian tersenyum pahit, Xiaoyan yang bergegas dengan cepat berbicara. Kamu adalah pemuda yang mengendalikan Green Lotus Core Flame saat itu?" Xiaoyan mengusap kepalanya. Dua orang tua ini masih benar-benar mengingatnya. Akhirnya dia mengangguk. "Aku ingat saat itu, kamu hanya ada dosi kecil ketika kita bertemu. Namun kamu benar-benar telah mencapai level ini dalam beberapa tahun." Su Qian memutar matanya setelah mendengar mereka bertiga berbicara. "Jika kalian berdua telah muncul lebih awal, hal seperti itu tidak akan terjadi. Kalian berdua harus tahu kekuatan dari iblis hantu tua. Jika Xiaoyan tidak melangkah maju, tidak ada yang tahu apa situasi saat ini. Kalian semua hanyalah penjaga yang taunya tidur." Kebencian Su Qian sangat padat ketika dia berbicara sampai akhir. Dua orang tua berpakaian abu-abu tidak bisa membantu, tetapi menjadi sedikit malu dalam menghadapi teguran Su Qian. "Iblis hantu tua ya? Kami juga tidak saling bertemu selama bertahun-tahun. Sungguh tak terduga kami sebenarnya dapat bertemu hari ini. Tidakkah kamu setuju?" Tatapan kedua sosok berjubah abu-abu tertuju pada ruang kosong yang tidak jauh. Senyum aneh muncul di wajah tua mereka. Segera Qian tua dengan lembut melambaikan lengan bajunya dan ruang di sekitarnya memancarkan fluktuasi yang intens. Semburan seperti gelombang air menyebar dari ujung jarinya. Dalam sekejap mata, itu benar-benar menutupi ruang kosong. Peng, riak menyapu dengan lembut dan membelah ruang kosong. Segera sosok manusia yang menyedihkan keluar dari dalamnya. Iblis hantu tua ini benar-benar selamat. Wajah Su Qian terkejut ketika dia berbicara.
Pada saat ini, iblis hantu tua memang masih hidup, namun pakaian di tubuhnya telah menjadi bubuk. Tubuhnya juga ditutupi dengan luka bakar yang sangat jelek dan menjijikkan. Jelas, iblis hantu tua mungkin selamat dari pembantaian teratai api Xiaoyan dengan beberapa taktik, tapi harganya terlalu besar. Iblis hantu tua yang baru saja keluar menatap Xiaoyan dengan tatapan tajam, namun ketika matanya menyapu kedua tetua berpakaian abu-abu, tubuhnya segera bergetar. Bai Li, Qianmu? Tidak disangka kalian berdua masih hidup. Bai tua dan Qian tua menggunakan tatapan menyedihkan saat melihat iblis hantu tua. Bahkan iblis hantu tua sepertimu masih hidup, bagaimana kami bisa mati? Wajah iblis hantu tua bergerak sedikit, saat hatinya menjadi lebih gelap dan serius. Kemunculan dua orang tua hari ini telah menyebabkan rencananya gagal total. Kemudian dia sekali lagi menggunakan taktik yang sama untuk melarikan diri, dan membuat semua orang menjadi panik. Tidak perlu panik, orang tua ini tidak akan bisa melarikan diri. Qian tua sedikit tersenyum, matanya segera beralih pada Bai tua saat dia berkata, "Mengapa kamu tidak melakukannya kali ini?" Bai tua menganggukkan kepalanya, suaranya mengandung ajakan ketika dia perlahan berkata, "Sudah bertahun-tahun, namun kamu masih berada di level Dozong bintang 7. Hari ini, aku akan menjadi orang yang menyelesaikan beberapa dendam di masa lalu." Tubuh Bai tua bergerak lembut setelah suaranya terdengar. Dia kelihatannya telah berteleportasi saat dia diam-diam muncul beberapa ratus meter jauhnya. Memanfaatkan waktu luang ini, tatapan Xiaoyan menyapu sekeliling. Hatinya tanpa sadar sedikit tenggelam. Han Feng yang licik telah memimpin untuk melarikan diri saat dia melihat Qian tua dan Bai tua muncul. Bajingan itu melarikan diri dengan sangat cepat. Dia awalnya bermaksud untuk menangkap Han Feng dan melihat apakah dia dapat memperoleh informasi mengenai Hollow Soul dan tempat di mana Yao Lao dipenjara. Lupakan saja, masih ada peluang di masa depan. Bagaimana lukamu? Dokter perkecil di sisinya menghibur sebelum bertanya dengan cemberut. Aku masih baik-baik saja dan akan mampu sepenuhnya pulih. Di sisi lain, kamu telah melepaskan tubuh racun menyedihkan sebelumnya. Xiaoyan melambaikan tangannya. Dokter perkecil dengan lembut membelah rambut seputih salju di depan dahinya dan tersenyum tipis. Dia tidak mengatakan apa-apa. Yakinlah, setelah kita menemukan bahan terakhir, kamu akan bisa bebas darinya. Xiaoyan berbicara tanpa daya. Dokter perkecil mengangguk sedikit. Dia segera berbicara dengan suara lembut. Kekuatan kedua tetua ini sangat kuat. Aku ingin tahu apakah mereka mampu mengatasi titik racun iblis di tubuhmu. Jantung Xiaoyan langsung berdebar kencang saat mendengar ini. Tujuan awalnya datang ke Akademi Jianan adalah untuk menanyakan tentang kepala sekolah dan beberapa orang sangat kuat yang tersembunyi di Akademi Jianan. Dia memang tidak menemukan kepala sekolah, namun kedua penjaga akademi ini telah menjadi harapan terbesarnya.